Ya kan dari awal gue udah bilang gue mundur itu satu karena emak gue kan, emak gue itu udah 3 kali ini menegur keras kan, karena dia mau pergi haji kan 2 bulan lagi. Jadi dia bilang ini yang terakhir kalinya ya, mama bilang gitu, karena tiap hari mama scroll video itu ngeliat muka kamu mulu bermasalah kan. Mama tuh jadi gedek gitu ya. Sampai gue disuruh ngapus ke YouTube kan, tolong ngomong sama YouTube-nya hapus video-video kamu, mama kesel banget lihat muka kamu berantem dulu gitu. Jadi emak gue lah teguran. Emak gue yang kedua itu, Hotman kan lagi sakit parah, kalau gue serang terus gue takutnya dia drop lewat kan, gue nggak mau juga gitu. Jadi jujur kalau gue sampai kapanpun gue sikat Hotman gitu, sampai kapanpun dia mau jadi musuh abadi gue boleh gitu. Cuman gue menghargai satu, dia udah sakit kan, yang kedua ini juga bulan puasa gitu, yang ketiga bulan puasa gitu. Jadi gue ya udahlah, gue mundur gitu biar semuanya tenang gitu kan. Sebenarnya sih mau bertempur, masih mau bertempur terus sama si Hotman gitu, karena kesombongannya gitu. Tapi ya karena ini ada beberapa hal yang harus gue pertimbangkan, jadi gue mundur dulu. Berarti ya salah satunya karena ibu dan juga ini emang dorongan dari situ ya. Karena nyokap ya. Bang, lalu setelah itu bagaimana respon dari Bang Rasman sendiri Bang terkait pengunduran abang kemarin? Biasa aja sih, gue tetap telepon. Tadi teleponan sama Bang Rasman, kemarin juga telepon. Kalau kita biasa aja, karena pengunduran diri gue memang Bang Rasman juga nggak bisa ngelarang gue kan, gue karena ibu. Kalau udah karena ibu kan udah selesai semua tuh, gitu. Walaupun di hati masih ada bara kan, gitu. Tapi kalau abang tuh masih pengen mantau juga Bang terkait ya sidang-sidangnya Bang Rasman atau terkait kasusnya Bang Rasman gitu yang sama Bang Hotman? Mantau sih, tetap mantau tetap. Tapi untuk ikut campur kan gue udah nggak ada hak, gue udah bukan kuasa hukumnya lagi. Kecuali kalau Hotman Paris urusan pribadi dengan gue, akan gue ajakin fight terus gitu. Tapi nanti setelah gue pergi haji. Bang, mengenai Bang Hotman yang masih terus menyuarakan dirinya terkait abang itu di media sosialnya gimana Bang? Kalau ilmu psikolog, ya secara psikolog ya, Hotman kan hampir tiap hari membicarakan gue. Artinya itu satu sinyal bahwa gue adalah musuh terberat si Hotman selama dia jadi pengacara. Ya, walaupun dia ngaku pengacara internasional lah atau apalah gitu. Hari ini Firdaus Oiwobo telah mengukir prestasi, membuat Hotman Paris selalu membahasnya setiap hari di media sosialnya. Padahal udah gue larang. Padahal gue udah gak berkenan tuh membahas Hotman Paris. Tapi dia setiap hari mengunggah gue, mengejek gue, menghina gue dengan memfitnah gue. Dengan hal-hal yang sepele, remeh-temeh yang gak pernah gue lakuin. Jadi gue ya santai-santai aja, gue anggapnya dia udah keganggu jiwanya kan gitu. Akibat serangan-serangan gue, dia buktinya dia berobat. Sampai sekarang belum selesai. Tanggal 1 Maret dia udah pergi lagi Singapura. Dan istrinya patah tangannya katanya, jatuh dari kamar mandi, istrinya Hotman Paris. Jadi kasihan gue sebenarnya, istrinya yang begitu baik, kenapa jadi akhirnya jadi mungkin pikiran atau apa ya, kepleset atau apa. Tapi gue sedih gitu, istri yang baik begitu kenapa harus jadi korban gitu. Kalau itu beritanya benar ya, istrinya Hotman Paris patah tangannya atau kakinya, nggak tahu, jatuh dari kamar mandi atau dari mana. Sekarang lagi berobat tuh mereka berdua, suami istri di Singapura. Iya. Hotman juga nanah di hatinya belum selesai kan. Kemungkinan itu kanker hati atau HIV bisa jadi, atau liver bisa jadi kan gitu. Liver akut. Yang itu memang butuh pengobatan intensif rutin ya, berturut-turut. Kalau enggak ya liwat kan. Hotman udah ngakuin. Iya. Dia sendiri hampir liwat kan waktu itu. Kalau telat sedikit dia hampir mati kan gitu. Jadi ya dalam pertarungan ini gue rasa gimana ya, gue kehilangan job ya kan. Ada beberapa perusahaan yang mutus kontrak gue kan gitu. Ada 10 ya yang mutus kontrak semua waktu itu bersamaan, 10 perusahaan itu.
Diputus semua kontrak gue, tapi 3 yang kembali. Yang 7 udah kontraknya udah putus total. Nah di situ aja Hotman ya, kalau dia ini berpikir udah ngapus dapur gue gitu, udah nutup dapur gue. Gue biasanya nyetor ke istri gue 200 juta per bulan. Sekarang udah nggak ini lagi, karena perusahaan-perusahaan itu udah putus kontrak sama gue. Tapi gue fine aja, happy aja, nggak ada masalah. Itu cobaan. Artinya yang sakit bukan gue sendiri, kan itu yang bilang tadi, kalau perang menang jadi abu, kalah jadi arang. Gitu. Menang jadi arang, kalah jadi abu, kan gitu. Sebaliknya. Jadi itu dia. Gue di drop, Hotman hancur sehancur-hancurnya dengan biaya pengobatan. Mungkin bisa jiwanya nggak ketolong lagi nanti kalau sakitnya terus menerus. Bisa jadi kan gitu. Berarti itu emang abang juga kena imbasnya juga yang terkait pemutusan kontrak itu emang dalam Imbas lah, imbas banget. Sampai gue kan pemasukan gue setiap bulan tuh 200 juta lebih dari perusahaan aja yang gue pegang. 200 jutaan lebih lah, 230 sebulan. Tapi berkat masalah ini kan akhirnya dapur gue juga kegergaji juga pas bulan puasa pula lagi. Pas menjelang bulan puasa penghasilan gue terputus ya kan. Tapi gue nggak putus sih, nggak patah semangat. Ada beberapa perusahaan juga yang akhirnya kembali lagi ngasih gue kuasa gitu. Ya udahlah bang, saya pikir tadinya abang nggak bisa jadi pengacara. Nggak begitu, bilang gitu. Gue walaupun dibekukan, tapi gue masih bisa beracara. Masih bisa tim gue beracara, kan gue punya tim di kantor. Akhirnya mereka masuk akal dan kontrak gue disambung lagi gitu. Yang 3 ya, kalau yang 7 udah total tuh, apalagi perusahaan asing udah total dia. Oke. Bang, nih kemarin juga Bang Hotman sempat bilang bahwa katanya abang juga katanya nggak pernah keluar negeri, terus juga sosokan mau somasi Lamborghini Italia ke kantor Lamborghini Italia aja nggak pernah gitu. Mungkin gimana tuh bang tanggapnya bang? Gue udah gue somasi Lamborghini Italia sama itu udah. Bukan somasi sih, gue beri laporan. Gue bukan somasi, laporan. Jadi melalui sekretaris gue, kita pakai email kan ke sana, ada suratnya nih. Ya mungkin kasih tunjuk bang biar rekan-rekan pada paham. Jadi gue kirim ke apa? Ada mana nih? Bentar ya. Gue kirim ke Lamborghini Italia. Nah. Ini yang bakunya ya, yang gue bikin, tapi yang udah direvisi sama sekretaris gue. Ada sama dia, gue nggak baca lagi dah. Mana lagi nih? Jadi gue kasih beneran. Karena gue kan memang rencananya mau beli. Memang mau beli Lamborghini sama Ferrari. Kenapa gue dijolimi? Yang namanya jiwa marketing itu kayak si Rudy Salim. Kalau ada yang mau beli, dia mau dapat duit mau enggak, mau punya duit mau enggak, harusnya jiwa marketingnya keluar dong, rayu gue terus ya gak? Biar gue jadi beli kan gitu. Jangan berpikiran orang pakai sendal jepit datang kemari nggak bisa beli, sombong kali Rudy Salim. Berarti dia ngukur gue dong, gitu loh. Karena rezeki orang ini kan nggak tahu. Dulunya Hotman kan cuma dibayar nasi bungkus sama Oce Kaligis kan gitu. Bukti sekarang bisa kaya kan gitu. Nah, kayak gue gitu. Aduh, mana lagi surat di sono lagi di handphone yang satu lagi. Ya intinya berarti sudah ada ya. Ini dia. Ini dia. Nih surat buat ke Lamborghini Ferrari. Bang. Nah. Baik bang. Ya. Kau kirim ke Ferrari. Oh, iya. Oke. Sip. Ini yang gue kirim ke Lamborghini. Kalau gue mah nggak pernah main-main, nggak ada gunanya main-main. Cuman ini tulisan gue ya, gue perbaiki lagi sama sekretaris gue yang lebih jago bahasa Inggris. Karena ini tulisan gue. Oke.
Lamborghini, Jakarta, 4 Maret 2025. To CEO of Lamborghini via Modena, San Agata, Bologna, Italia. There, in connection with this letter, we ask a team of legal counsel on the basis of the appointment Dr. Muhammad Firdaus Oyobo SHMH that our clients has been disadvantaged in the purchasing process of purchasing a Lamborghini sport car. We as legal counsel ask Lamborghini to strongly reprimand Prestige as a dealer or ATPM for Lamborghini brand in Jakarta, Indonesia. That is Mr. Rudy Salim. Our clients was invited to podcast event at a prestigious dealer in the Pik 2 area and spoke to Mr. Rudy Salim about buying a Lamborghini from the pocket from selling land in the Parung area. But why did Prestige dealer through its owner Mr. Rudy Salim harass our client? Does our client feel that he has suffered material and immaterial losses, especially in terms of our client self-esteem and good? We hope that Lamborghini can respond as soon as possible to our complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We have of our client Mr. Dr. Firdaus Oyobo SHMH. Lamborghini will follow up on the violation and call the marketing of Lamborghini sport car because one of the prestigious dealer committed a violation against prospective car owner. Thank for your attention. Ini gue tulis tapi gue suruh revisi sekretaris gue udah dikirim ke Lamborghini Italia sama Lamborghini Ferrari Italia. Oke, artinya memang sudah benar emang abang membuat laporan juga. Udah gue laporin. Kalau gue nggak ada urusan, bodo amat urusan Rudy Salim mau ngapain, urusan si Hotman koar-koar di Jamban kayak di ini nggak ada urusan gue. Perang ya perang lah. Nggak ada urusan kalau gue. Oke. Bang, mungkin kalau dari abang tuh ini kan mengenai kasusnya Bang Rasman, balik lagi nih Bang. Ini kan abang sudah mundur menjadi kuasa hukumnya Bang Rasman. Kira-kira analisis abang ini apakah timnya Hotman Paris akan lebih kuat gitu terkait mundurnya abang sebagai kuasa hukumnya Rasman? Gini loh, kalau kasus Rasman dengan Hotman ini kan kasus bukan kasus pasal. Kita nggak usah bicara pasal lagi, bukan teori hukum lagi yang dipakai kalau kasus Rasman. Kasusnya politik hukum, adu kuat backing, ya. Jadi udah nggak ada cerita itu pasal-pasal itu nggak pakai pasal 27 diperiksa di Mabes, mana ada? Nah, sejarahnya di dunia Indonesia ini pasal 27 pasal remeh-temeh diperiksanya di Mabes Polri, berarti kan backing, gitu loh. Persiapan untuk menangkap si Rasman. Nah, tapi gue juga punya backing kan, backing gue lawan backing si Hotman, gitu loh. Sekarang adu kuat backing, sampai sekarang backing gue masih jagain si Rasman, Bang Rasman, gitu. Jadi buktikan aja si Hotman bisa nggak menjarain si Rasman, kan gitu. Kalau si Hotman kuat backingnya, nggak mungkin ditrack-track di media sosial minta tolong sama menteri, gitu. Gue juga bukan pengacara kaleng-kaleng kali, gitu. Artinya sehebat-hebat apapun congor si Hotman, nggak bisa itu. Kalau dia bahasa, wah saya ini dekat dengan petinggi, banyak kok kita dekat sama petinggi-petinggi yang dia dekat sama petinggi-petinggi, gue juga dekat sama petinggi-petinggi itu, gitu. Jadi sekarang bukan masalah pasalnya yang dipermasalahin dalam persidangan Rasman, adu kuat backing, sampai sekarang gue jagain Rasman, gitu loh. Tapi menurut analisis abang nanti kiranya nih kedepannya apakah Bang Rasman tetap akan masuk ke dalam jeruji Bang? Nggak bisa, kan gue ada kunci. Bagaimana caranya mau menjarain si Rasman?
Nggak bisa. Kalau ngikutin otak si Hotman sih, ya bisa. Kalau menurut dia kalau lawan orang kecil masih bisa. Kalau lawan gue jangan coba-coba. Kalau lawan kecil dipelintir sama Hotman sebentar loh. Tapi kalau lawan gue, aduh pedang pak. Nggak bisa dia sombong-sombong di Indonesia ini. Oke. Mau belaga jagoan. Siap. Nggak ada Hotman di mata gue. Bang Firdaus, ini yang lagi rame nih Bang, terkait Abang kemarin menjelaskan bahwa mempunyai harta 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, itu gimana sih Bang? Ya kan gini, gue ya sebelum dapat jasa hukum dari klien gue yang punya Gunung Parung, Ya. 55.000 hektar, kan gue juga punya tanah yang di beberapa tempat ya, di Jakarta Selatan, di mana, di Puncak, di mana-mana. Itu kan nilainya juga T juga kan, triliun juga gitu kalau kita akumulatif kan gitu, dengan rupiah. Tapi kan selama ini kan gue nggak pernah ngumumin gitu kan. Ya. Ini gue terpaksa gue ngomong begini dan viral itu gara-gara si Hotman ini ngeledek gue melulu kan. Ngeledek lah, materi lah yang diomongin, materi. Gue bilang lu nggak seberapa kan gitu. Hanya omongin materi kita, nih udah nggak ngomongin materi. Kita nih justru nyari hidup itu bagaimana hidup sesederhana mungkin. Contoh kayak gue, tahun 99 gue udah kabur dari rumah. Udah nggak pernah lagi ketemu orang tua. Gue jadi pemulung, gue jadi supir angkot, gue jadi apa, gue cari. Kenapa? Karena kehidupan gue di rumah gue tuh nggak pernah susah, gitu loh. Orang tua gue nggak pernah susah, gitu loh. Hah? Sampai biaya mabok aja ada dari bokap gue. Saking nggak ada susah, jangankan makan, biaya mabok dikasih sama bokap gue. Kasarnya gitu waktu gue remaja. Saking gue nggak ketemu susah gitu kan. Jadi artinya gue kabur itu, gue mencari jati diri. Gue kuliah bayar sendiri, ya kan. Gue ngamen, gue jadi supir angkot, gue ngojek. Bener-bener gue tuh nggak. Nyokap gue nanya, lu di mana sih sebenarnya? Nggak pernah gue ngomong sama nyokap gue susah. Kalau gue pulang ke rumah gue gagah, ya kan, udah rapi pakaian. Padahal mah gue ngojek kan gitu. Gue nggak pernah ngomong kesusahan sama emak gue, nggak mau gue. Mana gue fight orang. Dan baru-baru ini aja gue cerita sama emak gue bilang, ah yang bener kamu. Emak gue aja nggak percaya. Masa kamu sampai jadi pemulung? Ya itu dia gue bilang dari tahun 99 ke 2011. Gue ketemu bokap nyokap itu bener-benernya tahun 2011 pas bokap gue cuci darah kan. Cuci darahnya udah berapa tahun gitu kan. Nah menjelang meninggalnya bokap gue ketemu cuci darah terakhir ya 2013 beliau meninggal kan gitu. Itu aja sih gue ketemu sama orang tua gue, dekatnya gitu sampai sekarang. Sebelum itu dari tahun 99 sampai ke 2011, 2012 itu gue fight, nggak pernah lagi gue ketemu orang tua yang benar-benar maksimal gitu. Paling pulang tengah malam pulang cabut lagi gitu. Bang, tapi itu emang alasan abang itu buat kayak mencari jati diri itu emang dari diri abang sendiri atau gimana? Ya dari diri gue, karena gue kan udah gimana ya, gue dari Orok kan. Dari Orok lahir pakai baby sister ya kan. Dulu mungkin orang belum ada kali yang bayinya pakai baby sister, gue udah pakai baby sister. 3 pelayan gue di rumah. 3 orang, kadang 2 orang gitu. Yang ngelayanin gue sendiri gitu sama adik gue. Gitu kan. Belum lagi dibantu sama adik-adiknya nyokap gue gitu kan. Gue tuh serasa hidup tuh dilayani. Jadi kayak gue kayak apa ya, kayak malah nggak mikir gitu loh. Semua jadi gue merintah melulu gitu. Tolong ambilin itu dong om. Tante tolong ambilin itu. Gue jadi kayak ngeluncak nih gue. Gue cabut aja lah, hidup kayak begini kayaknya nggak bener. Gue cabut gitu. Gue ke Blok M kemana. Hidup nyari kehidupan yang benar-benar real. Sebagai anak jalanan yang benar-benar mencari jati diri gitu. Tapi pendidikan tetap gua jalani, tetap gitu, kursus kuliah apa gitu. Berarti abang mengklaim bahwa diri abang juga sebenarnya kalau untuk bicara soal kekayaan juga ya sama Hotman masih nggak ada apa-apanya. Hotman asli nggak ada apa-apanya. Dia ngomong 500 miliar, ya aku lu masih ngomongin 500 miliar hari gini. Cuman kan untungnya Hotman itu ada uang cash gitu loh, paham nggak? Dia menang karena ada uang cash di depositonya 500M. Tapi kalau aset gue juga gak kalah pak. Gitu. Gunung bokap gue di kampung itu, gunung isinya tuh emas. Gitu loh. Gunung warisan bokap gue dari kakek gue tuh isinya emas. Gitu. Yang di NTB. Yang di NTB emas, mungkin uranium kali katanya. Tuh. Tapi kan kita nggak apa ya, nggak bahas ke sono-sono, norak gitu loh. Kayak orang baru kaya. Sebenarnya sih gue malu gitu kan, di kampung gue kan orang-orangnya juga. Jadi
nggak bahas masalah itu gitu. Orang Bima ini kan orangnya apa sih gitu kan? Mereka tuh nggak mau apa ya? Kayak di Islam itu apa namanya ya? Dia tuh pikirannya udahlah nih harta titipan Allah. Dia sholat, kerja biasa aja gitu, PNS atau apa. Tetapi kan di dalam kandungan buminya ini kan dia nggak tahu kalau hasil penelitian orang-orang ITB bahwa ini di sini ada kandungan emas, uranium, mangan, pasir besi atau apa gitu. Mereka nggak tahu itu, mereka taunya polos-polos saja gitu. Baru ketahuannya juga kan tahun 96 bahwa di situ ada emas dan uranium gitu. Bang, abang kemarin juga menyebut bahwa profesor dan ketua Mahkamah Konstitusi itu masih ada hubungan saudara ya bang sama abang? Om gue, Anwar Usman itu om gue, Hamdan Julfan om gue. Itu dari silsilahnya gimana tuh? Maksudnya dari om maksudnya? Ya, om gue lah masih ada campur darah. Gue dari kecil kan sama mereka. Dari kecil gue sama adiknya Om Anwar Usman udah bareng gitu. Udah dianggap anak gue. Walaupun dia tante gue gitu. Berarti kalau bisa dikatakan ya kalau dari keluarga Bang Firdaus sendiri juga banyak juga yang di pemerintahan, entah itu dari MK ataupun wali kota juga. Banyak. Yang jenderal bintang 1 bintang 2 ada di Mabes Polri, abang gue sekarang. Jenderal Polri. Yang bintang 1 bintang 2 di TNI ada. Tuh, abang sepupu ya. Masih ada sekarang. Ya berarti Dia lagi ngerasain penyakitnya, biar aja. Allah lagi negor dia, ntar tunggu aja. Gak usah ngomongin Hotman mah. Orang udah stres. oke.